Nah, sekarang ini banyak yang bilang ya bahwa Kawaki Boruto ini tak akan seperti era Naruto Sasuke loh. Dua Otsutsuki pengubah takdir shinobi pula kan. Ya, ini cukup masuk akal loh. Karena konsep reinkarnasi apakah berhenti itu memang masih menarik untuk dipertanyakan. Dari era Hashirama Madara, Naruto Sasuke, nah itulah yang menarik di antara mereka. Tapi apakah Boruto Kawaki akan seperti itu pula? Kayaknya konsepnya itu beda ya teman-teman, karena mereka adalah Otsutsuki. Ini yang ngebuat kenapa kedua variabel Otsutsuki ini tak akan seperti mereka pada umumnya. Dua entitas pengubah singularitas takdir kan. Dari apa yang terjadi di chapter 24-nya nakama. Peran Kawaki ke depan ini bukannya seperti Sasuke, malah mirip Naruto di masa lalu kan. Bahkan cara dia mengacungkan jartengnya itu nih benar-benar mirip banget tuh. Naruto beneran mirip kan. Lalu apa yang menarik di fase 2 Blue Vortex untuk keduanya ini nanti? Yos, ini bakalan seru nakama. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini pula. Oke, yuk kita lanjutkan lagi langsung ke inti ceritanya. Nah, sekarang ini teman-teman, setelah melihat apa yang terjadi di chapter menariknya 24 itu, memang ada salah satu adegan yang benar-benar ikonik di antara mereka itu, Kawaki dan juga Boruto. Apalagi Boruto yang menoleh ke belakang dan Kawaki jelas mengacungkan jartengnya itu ke arah juragan teman-teman. Sekarang ini banyak persepsi tentang Kawaki dan Boruto yang sepertinya tak akan benar-benar mirip seperti era Naruto Sasuke di masa lalu. Kenapa ini menarik? Ya karena keduanya memang sama-sama punya figur yang kuat. Ingat, Boruto Kawaki sebagai rivalitas itu masih mementingkan kerjasama tim ya, jika itu menyangkut kondisi Naruto pula. Keduanya sebenarnya itu sangat-sangat menghormati Nana Daime dengan caranya masing-masing. Kawaki jelas liar keras kepala dengan konsep cinta butanya sendiri, sementara Boruto tetap rasional dan menganggap ayahnya itu memang seorang panutan, tetapi dia juga memiliki pendiriannya sendiri. Itulah menariknya cara Boruto melihat sudut pandang dari orang tuanya. Ingat, sekarang ini tujuan Kawaki itu sangatlah jelas, melenyapkan semua Otsutsuki dengan kekuatan Otsutsuki pula, termasuk Momoshiki yang ada pada diri Boruto. Sementara itu, sang villain Boruto manfaatkan kekuatan Otsutsuki untuk menjaga dunia shinobi dengan cara ninja dan kerjasama tim yang dia percayai. Itulah konsep ideologis yang berbeda di antara keduanya. Satunya Boruto terkenal badas, sementara Kawaki terkenal liar dan juga ketika bertarung tuh sama-sama frontal nih. Pertanyaannya sekarang nakama, jika memang Kawaki Boruto tak seperti era Naruto Sasuke yang masih belajar pada para legenda Sannin, apa yang membuat era ini berbeda cuy? Ya, jawabannya itu simpel. Masing-masingnya sudah dibekali kemampuan yang dikenal sebagai karma. Itulah yang membuat mereka itu berkembang jika petesan karma dikeluarkan atau diizinkan keluar dari dalam diri mereka. Kekuatan Otsutsuki yang juga terkompresi itu akan pecah dan menjadi luar biasa di tahap-tahap selanjutnya. Ingat, karma Kawaki adalah data dari Ishiki, partner dari Kaguya, sementara Boruto adalah Momoshiki dari klan utama Otsutsuki lain kan. Keduanya juga memiliki sampel DNA dewa Otsutsuki tertinggi Shiba. Itulah yang menarik di antara mereka, dan sudah sangat jelas level mereka ini bukanlah shinobi lagi, tapi di taraf para dewa tertinggi. Dahulu di era shinobi masa lalu nakama, ada sosok Otsutsuki yang jarang sekali disorot sampai selesai ceritanya kan. Itu adalah Hagoromo, Hamura, atau bahkan Asura Indra. Cerita masa lalu lebih kompleks kepada klan Uchiha. Namun di era Boruto sepertinya konflik-konflik kepentingan tersebut dan juga penggambaran suri itu akan saling terkait dan akan mirip pada penggambaran panjang pada cerita seperti Asura Indra atau bahkan Hagoromo dan juga Hamura kan. Dan itu tercermin oleh Kawaki dan juga Boruto sendiri yang notabene juga memiliki kekuatan Otsutsuki. Jelas ya, cukup masuk akal jika ada yang mengatakan Kawaki Boruto itu mirip seperti mereka pula. Cuman ditambahi sifat kekanak-kanakan dan sifat bengis di antara mereka itu kan. Era dimana keduanya menjadi tumpuan terbesar dunia shinobi sekarang ini di era fase Shinju, manusia buatan atau bahkan Otsutsuki itu sendiri. Nah, yang menarik lainnya itu adalah apa yang diperlihatkan Boruto di chapter 2 Blue Vortex ini benar-benar luar biasa loh. Ingat bahwa Boruto muncul dadakan ketika menginjak wajah Code sendiri kan.
sementara Kawaki menginjak punggung Jura sang Iku Jubi. Nah sekarang ini naskah cerita ini dibuat ya teman-teman. Chapter 24 Boruto itu benar-benar ngebuat hype itu luar biasa dari kedua Otsutsuki ini yang berhasil mendesak Iku Jubi Jura, dan itu membuatnya itu benar-benar terluka sampai harus menggunakan kekuatan Mokutonya yang sangat besar itu sendiri. Nah itu menjadi penggambaran saat keduanya ingin pergi dan menyudahi pertarungan dan menjadi momentum ikoniknya. Lalu Boruto menggunakan Hirai sini. Kawaki melakukan salam dari tengah kepada Iku Jubi Jura itu kan sesuatu yang dilakukan Naruto ketika masih muda. Bakalan menarik untuk kedepannya nanti, karena di chapter 24 ini aja seperti ini nih, maka ada kemungkinan chapter 25 nanti akan banyak percakapan dan plot twist seru dari karakter lain, entah dari Kawaki sendiri, Boruto, atau bahkan orang seperti Konohamaru, Mitsuki Sarada, dan juga Shikamaru, Eida, Kazin, Koji pula kan. Ingat ya teman-teman bahwa beberapa perubahan telah terjadi di fase 2 Blue Vortex-nya. Dunia shinobi sekarang itu benar-benar tak bisa dipandang sebelah mata lagi loh, apalagi di fase time skip. Kenapa? Ya karena karakter dari Kawaki dan Boruto ini bisa dianggap salah satu karakter shonen terbaik. Dari segi tampilan, desain, kekuatan, senjata, dan juga daya tarik mereka itu benar-benar layak ditonton untuk kembalinya animenya nanti yang dikabarkan akan muncul di 2027. Dan lebih serunya lagi, keduanya ini dianggap akan memiliki plot twist yang sangatlah seru untuk menghubungkan para Otsutsuki di masa lalu yang belum digambarkan secara tuntas kan. Untuk Boruto sendiri itu memang akan terkait dengan misi besarnya itu untuk ngebebasin gurunya Sasuke. Entah akan seperti apa hasil akhirnya, mengingat dari itu sendiri juga sepertinya mulai bereaksi dan juga bertingkah aneh kepada Jura. Untuk Kawaki, apakah dia akan ngebebaskan Nana Daime dari dimensi Daikokuten itu belumlah diketahui. Tapi yang jelas dari percakapannya melalui Jura ya teman-teman, sekarang ini Jura tambah yakin bahwa sebenarnya Nana Daime itu masih hidup dan Kawaki membenarkannya. Cuman masalahnya apakah bisa Jura itu bisa masuki dimensi milik Kawaki yang notabene kekuatan dari Otsutsuki. Jika akan terjadi plot twist di sana itu bagaimana cara mengeluarkan Nana Daime bakalan seru lagi. Ingat ya teman-teman bahwa salah satu hal menarik dari cerita Shinobi di awal di 2017 Naruto Next Generation dari kisah Boruto itu adalah adegan pembukanya, yang mana notabene Konoha itu porak-poranda dari pertempuran dua orang luar biasa yakni Boruto dan juga Kawaki. Lebih pasnya lagi adegannya itu memang berada di fase time skip. Artinya selama 7 tahun kita itu hanya melihat bagaimana rangkuman ingatan antara Boruto dan juga Kawaki kan. Memang bisa diakui di episode season pertamanya itu cukup membosankan sebagiannya, tetapi di fase 2 Blue Vortex segalanya tak main-main. Kawaki sudah dengan tongkatnya dan Boruto sudah dengan pedang Kusanagi milik gurunya itu Sasuke. Artinya jika keadaan seperti ini, ketika menghadapi Shinju yang sudah selesai atau bahkan entitas lain, perangnya sekarang itu bukanlah di lembah akhir, tetapi sekarang ini pertempuran yang akan terjadi kepada Boruto Kawaki itu bisa aja memang diharuskan bertempur di patung wajah Hokage Nana Daime sendiri kan. Kehancuran itulah yang menjadi keseruan di adegan pembukanya. Nah, di mana di fase ini segalanya bakalan menarik karena Kawaki menggunakan kemampuan Otsutsuki Karma Merah, sementara Boruto menggunakan kemampuan Otsutsuki dengan Karma Biru. Bentrokan dua karma inilah yang menandai bahwa era Otsutsuki benar-benar menjadi daya tarik di fase 2 Blue Vortex. Salah satu adegan itu yang harusnya bakalan terjadi jika sudah Boruto ini ngebangkitan kekuatan Dojutsunya. Ya Kawaki sudah ngebangkitin kekuatan Kokugan dengan kekuatan dimensi-dimensi seperti Daikokuten, maka Boruto jogannya akan menjadi pembedanya di sini nanti. Mata suci yang dianggap memiliki pengaruh akan sebuah astronomi dan juga kemampuan-kemampuan dimensi lain pula. Mata suci itu bernama Jogan dan terkait dengan Toneri, Naruto, Kyuubi, Hinata, dan juga Cakra Kaguya di masa lalu. Tapi ya teman-teman, semakin kesini informasinya itu juga mengarah kepada Shibai pula, yang mana notabene Boruto ini juga memiliki sampel darah DNA akibat antibodi yang diberikan Mitsuki kala itu ketika ngelawan Boro kan. Yo segalanya benar-benar menarik untuk kisah Boruto dan Kawaki ke depannya. Jadi kalau mau disimpulkan bahwa kedua orang itu memang sangat terkait dengan keluarga
keluarga Uzumaki. Pertempuran sekarang nanti bukan lagi karena klan Uchiha atau bahkan Uzumaki sendiri ya, tetapi ini benar-benar pure murni dari keluarga Uzumaki. Kayaknya emang benar ya, hanya satu klan inilah yang digadang-gadang akan menjadi pengganggu terbesar nanti dari klan bangsa langit Otsutsuki itu sendiri. Nah gimana, kalian sih sepakat tentang bagaimana penggambaran ini? Chapter ini benar-benar mind blowing banget nakama, dan untuk kedepannya pasti bakalan lebih seru lagi. Sepakat? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai apa yang terjadi untuk Boruto dan juga Kawaki kedepannya, yang ditakdirkan kisahnya itu sepertinya tidak akan benar-benar mirip 100% dengan era Naruto dan juga Sasuke di masa lalunya. Nah terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.